Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut RUU penyiaran kini masih akan dibahas bersama Badan Legislasi. TB Hasanuddin menyebut pengaturan terkait jurnalistik investigasi di RUU penyiaran karena dikhawatirkan akan beririsan dengan penyelidikan kepolisian. Draft RUU penyiaran yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi termuat dalam draft RUU penyiaran versi Maret 2024. Namun secara pribadi TB Hasanuddin menyebut tidak setuju dengan pelarangan jurnalisme investigasi. Ada beberapa bagian yang menyarankan sebaiknya dikontrol oleh KPI. Mengapa? Alasannya mengapa? Karena kalau investigasi jurnalistik itu misalnya ada yang beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka sebaiknya itu sedikit cooling down. Dewan Pers menyatakan penolakan pengaturan larangan penayangan jurnalistik investigasi dalam RUU penyiaran. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut persoalan etik karya jurnalistik menurut undang-undang ditangani oleh Dewan Pers. Media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan di penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Pasal kontroversial di revisi Undang-Undang Penyiaran antara lain Pasal 50B ayat 2 huruf C, standar ini isi siaran memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Lalu ada pula Pasal 42 bahwa penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Poin dalam revisi Undang-Undang Penyiaran itu tumpang tindih dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Pemerintah dan DPR telah menyepakati revisi Undang-Undang MK dibawa ke paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pembahasan RUU MK pada masa reses sudah dapat izin pimpinan DPR. Dasko menambahkan masa sidang masih panjang sehingga masih ada waktu bagi Komisi 3 DPR dan pihak terkait untuk berkoordinasi. Soal rapat yang berlangsung saat masa reses, Dasko mengaku izin telah diberikan agar rapat dilaksanakan. Sebelumnya revisi Undang-Undang MK disebut mengatur masa jabatan hakim konstitusi dan bisa diperpanjang sesuai persetujuan lembaga pengusul para hakim. Kalau saya lihat bahwa keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dengan DPR tinggal dilanjutkan di paripurna. Nah, sehingga masa sidangnya masih panjang ini juga memungkinkan untuk komisi terkait juga kembali berkoordinasi dengan pemerintah. Nah, sehingga apakah di sekarang atau di masa sidang nanti kita tunggu aja hasilnya. Demikian. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tak ada urgensi melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hasto menyebut Undang-Undang Kementerian Negara yang ada masih visioner. Hasto menyebut Undang-Undang Kementerian Negara yang berlaku saat ini masih relevan, namun PDIP menghargai jika setiap presiden punya kebijakan tersendiri. PD Perjuangan kami percaya bahwa dengan Undang-Undang Kementerian Negara yang ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa dan negara saat ini. Tetapi ya tentu saja setiap presiden punya kebijakan tersendiri. Kan Undang-Undang Kementerian Negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara. Wakil Ketua DPR